Saat mendaftar, usia di bawah 35 tahun, sekarang lebih dari 35 tahun. Nilai ambang batas atau passing grade P3K Guru tahun 2021 telah diumumkan. Dengan demikian, kita sudah mengetahui kita itu minimal harus dapat nilai berapa supaya lulus P3K Guru tahun ini. Secara rinci untuk penentuan passing grade itu sudah diumumkan melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas. Pada video ini kita akan menyajikan rangkuman tanya jawab guru honorer dalam sosialisasi passing grade P3K Guru tahun 2021. Di antaranya, apakah nilai ujian P3K Guru akan real time seperti SKD CPNS? Apakah nilai kompetensi teknis ada nilai ambang batas per mata pelajaran? Apakah pemilik sertifikat pendidik masih harus mengerjakan soal kompetensi teknis? Apakah afirmasi guru ditambahkan setelah memenuhi passing grade atau sudah dihitung dari awal mendapatkan afirmasi? Apakah setelah ujian selesai, peserta dapat mengetahui nilai total sehingga diketahui siapa yang berhak menjadi P3K? Apakah wawancara P3K dilakukan bersamaan dengan tes kompetensi teknis atau pada waktu yang berbeda? Apakah jika tahun lalu ikut tes CPNS nilainya dapat dipakai seleksi P3K tahun ini? Saat mendaftar, usia di bawah 35 tahun, sekarang lebih dari 35 tahun. Apakah bisa mendapatkan afirmasi? Kemudian kapan melihat nilai real time dan di mana aksesnya untuk seleksi P3K Guru tahun 2021? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, bagi teman-teman yang telah mendaftar untuk P3K Guru tahun 2021, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan juga masa sanggah, tentunya teman-teman itu menunggu kapan atau di mana untuk lokasi tesnya nanti diujikan ya. Nah, sobat semuanya, tentunya kita masih memiliki banyak pertanyaan ya terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini kita telah berhasil merangkum dari berbagai macam pertanyaan dari rekan-rekan guru honorer beserta jawabannya dari yang berkompeten ya, dari Kemdikbud dan juga Menpan RB terkait tentang yang ditanyakan pada sosialisasi passing grade P3K Guru yang disampaikan pada sore ini teman-teman, yaitu terkait tentang nilai P3K Guru itu apakah nanti bisa real time seperti SKD CPNS. Kemudian apakah nilai kompetensi teknis itu ada nilai ambang batas per mata pelajaran. Kemudian apakah pemilik sertifikat pendidik masih harus mengerjakan soal kompetensi teknis. Apakah afirmasi guru ditambahkan setelah memenuhi passing grade atau itu dihitung dari awal ya ketika mendapatkan afirmasi. Kemudian apakah setelah ujian selesai peserta dapat mengetahui nilai total sehingga diketahui siapa yang berhak menjadi P3K. Kemudian apakah wawancara P3K dilakukan bersamaan pada saat tes kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural ataukah di waktu yang berbeda selayaknya wawancara kerja teman-teman. Kemudian apakah jika tahun lalu itu kita ikut CPNS nilainya dapat dipakai ya dalam seleksi P3K tahun ini. Kemudian saat mendaftar usia saya itu 35, nah di bawah 35. Sekarang ini lebih dari 35, apakah itu masuk hitungan dalam afirmasi? Kemudian kapan kira-kira kita bisa mengetahui nilai real time-nya dan di mana aksesnya teman-teman? Nah, di sini kita bahas mulai dari yang pertama teman-teman, yaitu terkait apakah nilai ujian P3K Guru akan disampaikan secara real time seperti SKD CPNS. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk SKD CPNS teman-teman itu disiarkan langsung melalui kanal YouTube BKN ya. Apakah untuk ujian P3K Guru juga demikian? Nah, jawaban yang diberikan inilah nanti disajikan secara real time. Namun ada jeda waktu beberapa hari teman-teman untuk hasil finalnya. Nah, untuk nilai benar dan salah itu keluar secara real time. Nah, ini setelah teman-teman mengerjakan soal ya. Dan untuk nilai matang akan diperhitungkan setelah diperhitungkan dengan nilai tambahan afirmasi. Kemudian apakah nilai kompetensi teknis ada nilai ambang batas per mata pelajaran? Ada teman-teman ya. Nah, menurut Permen Pan RB yang
baru saja disampaikan tadi itulah ada. Jadi untuk kompetensi teknis antara guru kelas SD tentunya akan berbeda dengan matematika SMP, SMA, dan pelajaran lainnya. Kemudian berikutnya di sini ada ya, passing grade itu ditentukan per mapel, per jenjang teman-teman, itu sesuai dengan sosialisasi tadi. Kemudian apakah pemilik sertifikat pendidik ini masih harus mengerjakan soal kompetensi teknis? Nah, jawaban dari Prof. Nunu dan juga Mas Adit ini adalah tetap harus mengikuti tes kompetensi teknis teman-teman. Selanjutnya, apakah afirmasi guru ditambahkan setelah memenuhi passing grade atau sudah dihitung dari awal ketika mendapatkan afirmasi teman-teman? Nah, ini adalah untuk afirmasi itu dihitung dari awal ya. Ini dikatakan sebagai tabungan awal bagi guru honorer sebelum mengikuti tes P3K. Apakah setelah ujian selesai, peserta dapat mengetahui nilai total sehingga diketahui siapa yang berhak menjadi P3K? Ya, diumumkan nilai teknis, sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara teman-teman. Kemudian, apakah wawancara P3K dilakukan bersamaan dengan tes kompetensi teknis atau pada waktu yang berbeda? Tes wawancara diselenggarakan dalam satu rangkaian tes kompetensi teknis ya. Nah, di sana dalam waktu 170 menit, teman-teman pendaftar P3K guru itu mengerjakan tes kompetensi teknis, kemudian sosiokultural, kemudian manajerial, dan juga wawancara dalam satu rangkaian tes. Kemudian, apakah jika tahun lalu ikut tes CPNS nilainya dapat dipakai seleksi P3K tahun ini? Nah, jawabannya adalah tidak bisa teman-teman, dikarenakan jalurnya dan juga mekanismenya ini berbeda. Kemudian saat saya mendaftar ini usia 35 ya, di bawah 35 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui kalau usia di bawah 35 tahun kan tidak mendapatkan afirmasi teman-teman. Kemudian sekarang ini, detik ini saya sudah lebih dari 35 tahun. Nah, apakah di sini kita termasuk mendapatkan afirmasi? Nah, jawabannya ini adalah patokannya itu adalah saat mendaftar. Jadi ketika teman-teman melakukan pendaftaran P3K guru di sscisn.pkn.go.id, di sana pada saat teman-teman klik tombol akhiri pendaftarannya itu tertera tanggal berapa. Nah, patokannya itu adalah saat teman-teman itu klik akhiri pendaftaran ya, saat mendaftar tersebut. Kemudian kapan melihat nilai real time dan di mana aksesnya teman-teman? Nah, disampaikan bahwa kalau misalkan di BKN teman-teman, link YouTube BKN itu untuk yang CPNS ya. Jadi teman-teman yang CPNS itu bisa melihat secara langsung ya dari BKN. Nah, kemudian kalau yang P3K guru itu diakses setelah selesai kepada masing-masing proktornya. Kemudian nanti juga bisa diakses di lokasi ujian teman-teman. Kemudian untuk alamat online-nya nanti juga akan diumumkan berikutnya oleh Kemdikbudristek.